60-an bisa dipersatukan dengan pan-Arabisme. Kenapa? Karena Suriah punya kepentingan yang sama dengan negara-negara Arab lainnya untuk memerangi Israel. Ya, itulah yang kita tahu dengan perang 6 hari itu ya. Perang 6 hari yang seru itu ya, di mana Israel mengalahkan 3 negara Arab dalam 6 hari. Pak Andi, Ya, banyak tuh yang udah masuk tapi belum dijadikan co-host. oh, oke, oke, sebentar, sebentar ya. Iya, Pak Waduh, Andi, terus terus host. apa namanya? Banyak-banyak Pak. Pak Jenderal Ratko masih ada, Ratko silakan, Andi semua ya Pak Andi. Pak Paul de Rey juga ada. Boleh, boleh ya, Iya, silakan. nggak bisa ngomong. Ompong, cuman segini. Eh, Sekarang ini one of my concern si Syria ini. Ya, presiden yang baru ini tempo hari sempat ketemu si Trump bertiga, si Trump sama si Netanyahu bertiga sama si orang baru ini, saya nggak tahu namanya. Nah, pertanyaan Al-Jolani. saya ini, apakah ini bisa dipercaya? Satu, ini orang dari ISIS, ya kan, pekat ISIS. Kok saya ini herannya kok si Trump itu kok bisa percaya sama dia sampai embargo Syria ini dilepas supaya dia dapat duit. Nah, maksud saya ini kalau orang udah ISIS ini ya, otaknya ini udah otak hadrun. Jadi kita kan semua percaya you cannot kill ideology. Ideology itu embedded in your brain, udah nggak bisa dirubah. Nah, kenapa kok si Trump ini bisa terlalu percaya sama ini orang, ketemu 3 mata, ketemu 6 mata sama si Netanyahu, kok bisa percaya langsung sama orang ini? Memang penampilannya mulai berubah, ya kan? Dia udah pakai jas, pakai dasi, jadi udah westernized, ya kan? Tapi dalam hati siapa tahu, ya kan? Soalnya kalau ini Syria ini mulai lagi, repot lagi Middle East. Atau mungkin si Trump ini mau gamble for the sake of the Middle East situation, dia gamble. Jadi gua tutup mata deh, gua coba. Tapi kalau lu macem-macem, gua hantam lu. Mungkin begitu pemikiran si Trump. Gimana Ompong? Iya, jadi sebetulnya begini, itulah dalam politik ini, Pak Andi. Jadi kadang-kadang ada kepentingan, ya, kepentingan ini. Nah, kepentingannya Amerika dengan Israel adalah menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Kenapa? Karena rezim Assad ini bonekanya siapa? Bonekanya Iran, itu ya. Itu sudah berhasil. Caranya bagaimana? Caranya ya akhirnya lewat Turki, lewat siapa itu yang Turki itu presidennya itu si ini Cecep, Erdogan itu membantu milisinya si Al-Jolani ini, HTS namanya dulu itu kalau nggak salah, saya lupa nama organisasi itu panjangnya, membantu milisinya itu untuk memerangi pasukannya si Assad ini. Ya kebetulan memang konflik di Syria itu nggak pernah tuntas karena ada berbagai kelompok. Ada yang Syiah Alawid, yaitu orang-orang Syiah yang kebetulan juga keluarganya si ini si ini Assad ini Syiah Alawid. Mereka ini sebenarnya Islam minoritas di Syria, tetapi mereka dari mulai bapaknya si ini Assad ini dulu juga pemimpinnya Suriah juga gitu. Terus juga di sebelah barat laut ada ISIS ya. Ada HTS juga. HTS ini Al-Qaeda sebenarnya. Al-Qaeda. Terus kemudian di selatan itu masih ada Drus ya. Kemudian di utara itu masih ada kelompok ini. Ada satu lagi tuh yang ini juga Kurdi. Ada kelompok Kurdi di utara. Nah, menyatukan Suriah ini memang dari sejak tahun 1960-an sulit. Selalu terjadi konflik internal, tetapi di tahun 60-an
bisa dipersatukan dengan pan-Arabisme. Kenapa? Karena Suriah punya kepentingan yang sama dengan negara-negara Arab lainnya untuk memerangi Israel. Ya, itulah yang kita tahu dengan perang 6 hari itu ya, perang 6 hari yang seru itu ya, di mana Israel mengalahkan 3 negara Arab dalam 6 hari. Tetapi sesudah itu, ya, Suriah ini cenderung agak terpisah dengan negara-negara Arab tetangganya. Dia malah lebih cenderung dekat kemana ke Iran karena Iran ini sama-sama Syiah sama dia, Syiah Alawid gitu. Nah jadi sekarang kepentingannya Amerika yaitu yang penting Suriah pemerintahannya harus diganti gitu supaya Iran tidak lagi bebas memberikan suplai senjata kepada Hamas maupun kepada Hezbollah di Lebanon. Israel juga punya kepentingan yang sama, ya. Israel punya kepentingan yang sama. Meskipun Israel secara langsung tidak terlibat dalam penggulingan kekuasaannya Assad di Suriah, tetapi kalau kita lihat serangan-serangan Israel ke fasilitas-fasilitas militernya Suriah itu, baik ke tank, mesin perang, labnya mereka, pangkalan-pangkalan rudal balistiknya Suriah juga punya sebenarnya. Itu memudahkan pasukannya Al-Jolani ini mengalahkan Bashar al-Assad. Nah, itu persoalannya. Tapi yang namanya politik nggak ada yang gratis, Pak. Dalam arti begini, Amerika itu support pemerintahan Suriah yang baru sekarang dengan cara bagaimana lu baik-baik damai dengan Israel, ikut kita punya program Abraham Accord, nanti sanksi ekonomi semua dilepas. Jelas, kalau misalkan sanksi ekonomi kepada Suriah dari Amerika dan negara-negara barat lainnya tidak dicabut, pemerintahan Al-Jolani ini nggak akan bisa bertahan lama, Pak Andi. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk membangun. Mereka hanya mengharapkan sanksi dicabut, mereka bisa menjalankan kegiatan ekonomi, berdagang dengan negara-negara Eropa dan negara Amerika misalnya gitu, atau dengan Israel. Tapi ya syaratnya begitu. Kita cabut, kamu ikut Abraham Accord, buka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah di situ bahkan ada pertemuan langsung dengan Israel mengenai dataran tinggi Golan. Tapi Suriah minta dataran tinggi Golan itu 1/3 diberikan kepada dia, 2/3 kepada Israel. Nah ini yang masih berat buat Israel. Kenapa? Suku Kurdi nggak mau bergabung dengan Suriah. Suku ini, aduh bukan suku Kurdi, suku ini, Druze nggak mau bergabung. Mereka lebih suka dekat dengan Israel. Nah, jadi sejauh mana misalnya Suriah bisa menjamin keamanan Israel? Dia mendapatkan 1/3 dari dataran tinggi Golan, karena dataran tinggi Golan sekarang ini kan mutlak hampir seluruhnya dikuasai Israel, ya. Nah, Suriah minta 1/3-nya. Nah, Israel nggak mau, kenapa? Karena Suriah sudah menganeksasi wilayah dataran tinggi Golan itu di tahun 1974. Itu persoalannya gitu. Nah, tapi biasanya kalau urusan begini-begini kan kompensasi biasanya. Kalaupun akhirnya Israel yang menduduki wilayah itu, mungkin Suriah minta kompensasi bisa berupa uang, bisa berupa bantuan ekonomi atau berupa apa ya, begitulah Pak, dagang lah istilahnya gitu ya. Belum lagi nanti ya Israel punya sekutu kan di situ kan, suku Druze ini. Nah jadi kalau misalkan Al-Jolani ini tiba-tiba walaupun dia Al-Qaeda dia memberontak, sebetulnya dia nggak punya kekuatan militer yang kuat. Kenapa? Hampir seluruh wilayah Arab di Timur Tengah itu sudah dibawa kendali Amerika sebenarnya. Iran ya sudah hancur kan, kita udah sama-sama saksikan. Proksi-proksinya sudah sangat lemah gitu ya. Memang tidak dihancurkan total oleh Israel, tapi sudah lemah lah gitu ya. Mau bicara Hamas, Houthi, Hezbollah, cuman mereka bisa perang menang kata-kata aja sama propaganda, tapi udah hancur gitu. Kemudian si Qatar bermuka dua, tapi nggak apa-apa. Dia bermuka dua tapi sangat tergantung kepada Amerika. Ditekan sama Amerika dikit, dia pasti akan ikut. Itu sifatnya sifatnya negara Qatar ini seperti itu gitu. Nah, jadi kelihatannya mungkin secara ideologis Trump tidak percaya dengan mereka, ya. Tapi sementara ya kalau kita lihat Pak Andi situasi sekarang ini, siapa sih negara Arab di Timur Tengah Arab yang Sunni ya,
yang tidak di bawah pengaruh Amerika, hampir semuanya itu di bawah pengaruh Amerika. Amerika yang memegang kendali di situ gitu. Kecuali untuk apa? Kecuali Iran ini. Nah, Iran pun sebenarnya ini dia minta berunding. Kenapa? Kalau tidak berunding, ya dia sewaktu-waktu bisa aja Israel serang dia. Dan kepentingannya Iran sekarang adalah sama dengan Suriah ini. Tolong dong sanksi ekonominya dicabut, tolong dong embargonya dicabut. Itu sebenarnya Pak Andi. Kira-kira begitu Pak Andi. Jadi Iya kalau betul, tapi ini ya, menurut saya kadrun ini umpama ya US sama Ya. Egypt ada historical kelakuan mereka udah baik. US sama Saudi Arabia kita tahu lah ya, terus US sama UAE sama. Tapi ini Syria ini kan baru aja, kok langsung bisa percaya? Atau menurut yang saya tadi bilang, ini si Trump ini gamble. Gua kasih lu kesempatan deh untuk menjadi orang baik. Kalau lu satu hari nyeleweng, gua hantam lu. Rasa sih gitu menurut saya sih. Ya udah yang lain. Betul. Begitu kira-kira Pak, begitu. jadi kalau Donald Trump ini orangnya praktis, ya. Nggak urusan nanti, pokoknya hari ini. Yang penting hari ini beres. Kalau orang pedagang, dia pragmatis, simple, praktis, pragmatis. Yang penting hari ini beres. Urusan nanti. Yang penting hari ini beres. Sambil mencari jalan buat nanti. Syukur-syukur bisa panjang. Tapi tidak pernah ada perdamaian dunia abadi, itu tidak pernah ada dari zaman dulu. Selalu ada agreement, lalu ada yang melanggar. 5, 10 tahun, 50 tahun, pasti ribut lagi. Jadi buat Donald Trump itu, yang penting hari ini zamannya saya penuhi janji saya, damai. Ya udah damai. Ya. Kalau kita melihat, ini ya salah satu, tadi gambarnya yang saya tampilkan itu ya. Bagaimana kuda putih bawa rainbow? Makanya saya bilang bolak-balik ya, itu adalah perdamaian yang semu ya. Kalau kita lihat ya, kuda putih bawa rainbow ini ya, dengan mahkota kemenangan Donald Trump ya, triumph ya kan. Dia seorang pemenang, dia taklukan dunia, dia bawa rainbow itu ya. Nah, kalau kita lihat awalnya Donald Trump ini, ya, Trump ini anti LGBT, tapi dia harus kerjasama dengan LGBT. Nah, itu yang terjadi. Praktis, orangnya praktis sekali. Ya, yang penting saya menang. Ya, nah, itulah tadi ya, Donald Trump itu tadi. Jadi saya percaya kuda putih itu adalah si Donald Trump ya. Kuda putih dengan rainbow itu Donald Trump. Walaupun koyak rainbow-nya ya, sudah koyak. Tapi itu kenyataannya. Nah, praktis. Jadi nggak peduli urusan nanti percaya nggak percaya. Tidak ada yang percaya. Kita nggak percaya. Dengan Islam itu kita nggak boleh percaya, tetapi saat itu dia nurut, ya sudah pakai aja. Masalah nanti, urusan nanti, kita bunuh nanti. Yang penting sekarang nurut dulu. Gitu, ya. Ratko, silakan. Shalom Pak Paul, Ya, shalom Pak Ompung, shalom Pak Di.